yang terbaik adalah dalam melaksanakan duduk di antara dua sujud, ujung-ujung jari itu persis sama dengan lutut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berjumpa lagi para pemirsa dengan forum komunikasi penyuluh agama Islam Kecamatan Sidarja, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara rutin kajian Kitab Fathul Mu'in. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Langsung kita temui salah satu penyuluh yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Sidarja, yaitu Bapak Kiai Ahmad Awan Latif yang akan memandu acara ini. Mari kita temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Bisa jumpa lagi, bisa berkumpul di aula kantor KUA Kecamatan Sidarja. Pak Kiai, kita akan melanjutkan kajian tentang bab sholat ya. Sekarang sudah sampai pada Rukun yang ke-8 tentang duduk di antara dua sujud. Oke, Pak pemirsa, kita akan melanjutkan kajian kita tentang duduk di antara dua sujud yang merupakan salah satu rukun sholat. Mari kita ikuti sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena subscribe adalah gratis, tidak berbayar. Berarti Anda telah mendukung kami untuk terus berkembang. Mari kita silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaminuha utawi kaping 8 arkanus shalah iku julusun lungguh bainahuma ing dalam antarane sajdataini. Ai sajdataini tegese ing dalam antarane sujud loro. Walau fi naflin, senajan anane julus bainahuma iku tetep ing dalam salat sunat alal mu'tamadi ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Wa yajibulan wajib apa Allah yaksida yen to ora nejo sapa musolli bi rafihi kelawan tangi musolli wa irahu ing liyane julus. Falau rafa'a mongko lamun tangi sapa musolli faz'an krono kaget min nahwi las'i aqrabin, saking sepadane penyokote kalajengking. Ada mongko bali sapa musolli as-sujuda ing sujud. Wala yaturulan ora bahayani apa idamatu wadiyadaihi, nglanggengaken nyelehaken ing tangan lorone musolli ala ardi ngatasi bumi ila sajdati maring sujud as-saniyati kang kaping pindho ittifaqon kelawan mufakati ulama khilafan halin layani liman maring wong wahama kang luput sapa man fihi ing dalam adamud darar wala yutawiluhu lan ora kena ndawakaken sapa musolli ing julus bainahuma wala tidalan ora kena ndawakake ing iktidal li annahuma krono satemene rukun salat yang kedelapan adalah
duduk di antara dua sujud, walaupun dalam sholat sunat menurut kaul mu'tamad. Berarti muqabilul mu'tamad, ada kaulnya ulama yang mengatakan bahwa boleh untuk tidak duduk di antara dua sujud, tetapi yang utama yang kita pakai adalah tetap kita melaksanakan duduk di antara dua sujud. Kalau tidak, berarti menurut kaul mu'tamad tidak sah sholatnya, karena duduk itu merupakan rukun daripada sholat. Kemudian yang harus diperhatikan adalah apabila kita bangun dari sujud untuk melaksanakan duduk di antara dua sujud, itu tidak menyengaja yang lain. Jadi bangunnya itu tidak menyengaja yang lain. Contohnya, semisal itu orang bangun untuk duduk dari sujud untuk duduk karena terkena kalajengking, ya kaget, ya, itu kan bangunnya itu bukan karena menyengaja bangun, tapi karena kaget tersengat oleh kalajengking, maka belum sah, berarti harus sujud lagi, kemudian duduk kembali, duduk untuk di antara dua sujud. Posisi tangan ketika duduk di antara sujud yang terbaik adalah ujung-ujung jari itu sama persis rata dengan lutut. Dengan lutut, jadi infonya lutut ini harus sama persis, sama persis di atas lutut. Ujung-ujung jarinya itu harus yang terbaik adalah sama persis. Apabila ada seseorang sholat kok tangannya itu tetap masih meletakkan di lantai, ya, di lantai, tidak diangkat ke lutut, itu bagaimana? Jadi sholatnya masih di lantai saja. Ini ittifaq ulama wala yadurru, tetap sah sholat. Tetapi sekali lagi yang terbaik adalah dalam melaksanakan duduk di antara dua sujud, ujung-ujung jari itu persis sama dengan lutut kita. Karena duduk di antara sujud dan i'tidal itu merupakan rukun yang ghairu maksud, yang bukan tujuan, tetapi hanyalah untuk sebagai pemisah, maka tidak boleh kita lama-lama di dalam melaksanakan duduk di antara dua sujud, dan tidak boleh di dalam yang tidak. Terus kadar lamanya berapa? Kalau dalam masalah i'tidal itu adalah tidak melebihi daripada Fatihah. Dalam duduk di antara dua sujud tidak melebihi kadar kita membaca tasyahud. Jadi dalam duduk di antara dua sujud kita disunatkan ya zikir yang sudah masyhur, yang sudah masyhur dari beberapa riwayat, dan seperti dalam Fathul Mu'in di sini adalah ketika kita duduk di antara dua sujud disunatkan untuk membaca doa
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan tidak boleh untuk diganti domir mutakalim ini menjadi mutakalima al-ghaib, walaupun berposisi sebagai imam. Tidak boleh diganti menjadi Rabbana ighfir lana warhamna wajburna warfa'na wahdina wa'afina wa'fu anna. Jadi tetap mutakalim wahid, jadi warfa'ni warzuqni. Mari kita bahas satu persatu untian doa yang sangat indah di dalam duduk antara dua sujud, karena salah satu supaya sholat kita bisa khusyuk adalah dengan cara tadabbur terhadap makna atau zikir atau qiraah yang kita baca. Bisanya tadabbur yang tentu harus tahu artinya. Robbi, ya, kita bahas Robbi. Robbi ini sebetulnya kalau kita lihat secara lafzi ya, adalah membuang dua kalimat. Robbi tertulis di sini kan yang masyhur di sini ro ba ditasdid. Sebetulnya ini adalah mudhof kepada ya mutakallim, Robbi. Terus membuang ya mutakallim, membuang munada. Aslinya ya Robbi, wahai Rob saya, wahai Tuhan kami. Tetapi mengenai mudhof kepada ya mutakallim itu seperti dalam kaidah-kaidah ilmu nahwu itu ada lima wajah, bisa Robbi, Robbi, Robba, Robba, Robba ya. Waj'al munadan soha'i yutoliya ka'abdi abdi abda abdiyah. Jadi Robbi. Tadi paling masyhur itu adalah membuang ya mutakallim Robbi, tetapi artinya ada mutakalimnya Robbi, wahai Tuhan kami. Duh Gusti kula cara Jawa. Robbi ini kemudian Robbi firli, ighfir mugi ngapura panjenengan li maring dosa kula, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Robbi firli warhamni, lan mugi paring kawelasan paling rahmat panjenengan ing kula. Wajburni, wajburni biasanya masyhur dimaknani mugi nambeli panjenengan ing kula. Di dalam sarah dikatakan kalau di dalam i'anah itu dijelaskan maksud ujburni adalah aghnini min jabril kasri. Ini min jabrillahi musibatahu ayhudda alaihi ma dhahaba minhu au audahu anhu. Artinya semoga engkau ya Allah memberikan ganti musibah yang telah berlalu dengan gantian yang lebih baik. Dalam kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Bantan Al-Bantani, di sana dijelaskan maksudnya wajburni itu adalah ay aghnini wa a'tini malan katsira. Aghnini ya Allah,
mugi nyugihaken panjenengan ing kula wa atini lan maringi panjenengan ing kula malan ing bondo kafiron kang akeh. Itu kata wajburni ada dua versi dari Syekh Nawawi dan Syekh Abu Bakar As-Sattor agak berbeda menafsiri. Rabbi firli wajburni warfa'ni lan mugi ngangkat panjenengan ing kula, mangkat derajat baik ing dalam dunia maupun ing dalam akhirat. Warzuqni lan mugi paring rizki panjenengan ing kula, rizkon ai rizkon wasi'an. Muga-muga panjenengan paring rizki kula kelawan rizki ingkang jembah, ingkang berkah. Wa afini lan mugi paring kewarasan panjenengan ing kula. Wa afini ay idfa'anni kullama ukriha min bala'id dunya wal akhirah. Artinya wa afini niki lebih mendetilnya, mugi panjenengan nolak datang kula terhadap semua perkara yang tidak baik dari ujian dunia maupun akhirat. Itu artinya wa'afi. Kemudian dalam literatur beberapa kitab fikih itu dalam hadis pun sampai kata wa'afi. Dalam kitab Fathul Mu'in pun sampai Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dalam kitab-kitab hadis pun sampai situ. Kemudian berlaku ada tambahan wa'fu anni, itu adalah penambahan dari Imam Ghazali. Di sini dijelaskan zada al-Ghazali wa'fu anni. Wa'fu anni. Mugi ngapura panjenengan anni saking kula. Nah niki ghufran niku maknane nggih ngapura, ngafun juga maknane ngapura, sama-sama ampunan dari Allah. Lantas adakah perbedaannya? Kalau ghufran itu adalah pengampunan dari Allah kepada hamba-hambanya terhadap dosa-dosa, tetapi di buku catatan amal masih tertulis. Jadi masih tertulis, tapi dosanya sudah diampuni. Tetapi kalau afu sama-sama maknanya pengampunan adalah dosanya itu sudah diampuni oleh Allah, tetapi sudah hilang sama sekali. Di buku catatan amal tidak ada catatannya dosa, sudah hilang, sudah lenyap sama sekali. Jadi di rapot besok di yaumul hisab, di yaumul kiamah, kalau itu sudah tidak ada catatan-catatan dosa, sudah lenyap. Itu kata afu. Ya kan sering di ayat Baqarah wa'fu anna waghfir lana. Sama-sama mempunyai makna ampunan, tetapi kalau ghufron itu adalah ampunan Allah terhadap hambanya. Ya sudah diampuni dosanya, tetapi catatannya masih ada. Kalau afu itu ampunan dosa dari Allah terhadap hambanya, tetapi sudah di buku catatan amal sudah hilang sama sekali, tidak ada catatannya.